Hai semuanya, buat kalian yang udah tahu kalau misalkan BenQ biasa ngeluarin sebuah monitor gaming yang desainnya itu selalu kaku gitu ya. Tapi kali ini udah nggak lagi, sekarang itu berubah menjadi lebih modern, lebih keren lagi, dan tetap ngasih banyak fitur canggih di dalamnya. So, monitor udah di sebelah gue kali ini, dan ini dia adalah BenQ Mobius EX2710. Selamat datang semuanya di channel SM Media dan kembali lagi bersama gue Aldi di sini. Dan monitor ini sangat-sangat perlu kalian antisipasi karena selain dari fitur yang canggih, harganya itu sangat sustainable buat nanti kalian bermain game. Karena kalian cuma perlu ngerogoh kocek sebesar 5,9 juta untuk yang ini, si ukuran 2,7 inchinya, dan 4,9 juta untuk ukuran 24,5 inchinya. So, sebelum kalian koar-koar gitu ya kemahalan monitornya, better kalian tonton videonya sampai habis, ambil infonya dulu, baru deh kalian berpendapat tentang monitor ini. Desain baru monitor ini mengusung nilai minimalis, modern, dan kalau misalkan ditanya unik sih ya, enggak juga. Cuma karena namanya itu Mobius, jadi selalu kebawa aja gitu hawa-hawa robot pada monitor ini. Ditambah juga dari stand-nya kan ada kombinasi warna silver metal dan juga aksen warna oranye ini, ngerasa tuh kayak hawanya tuh kayak robotik aja gitu monitornya. Atau mungkin guanya aja sih yang agak sedikit lebay nilainya. Monitor ini memiliki ukuran yang cukup tebal, nggak setipis monitor pada umumnya, dengan sistem assembly yang seperti biasa BenQ itu simple dan juga mudah. Karena cuma lock di sisi vesanya dan baut yang bisa diputar dengan tangan di bagian fitnya. Dan kalian perlu obeng kalau misalkan ingin memasangkan di VESA mountnya. Bodinya dominan bahan dari ABS, tapi tetap kokoh, cuma untuk fitnya ini dilapisi dengan plate metal abu-abu ataupun silver yang menambah durabilitas si kakinya, serta ada aksen oranye dari rubber sebagai pemanisnya. Dan untuk kabel manajemen selalu nggak ketinggalan untuk lini monitor gaming BenQ. So, sampai sekarang kalian setuju nggak nih kalau misalkan desain BenQ kali ini memiliki desain yang berbeda daripada monitor BenQ sebelum-sebelumnya? Coba dong komen di bawah. Sistem engsel Mobius ini memiliki desain yang sangat fleksibel karena mudah untuk kita mengaturnya. Kita bisa adjust ketinggian monitornya, hadap kiri kanan, dan juga tilting naik turun untuk menyesuaikan posisi di mata kita. Sedikit bimbang juga karena gue suka dengan sistem si engselnya ini, karena kita nggak perlu usaha juga untuk ngaturnya, sangat ringan banget. Tapi ngerasa kayak monitornya itu ringkih gitu, padahal mah ya nggak ringkih juga cuy. Kita juga mendapatkan dua buah port HDMI, satu display port, dan satu buah audio jack untuk headsetnya, serta port DC di sisi belakang monitornya ini. Lalu terdapat dua buah tombol dan satu buah joystick untuk mengatur monitornya, dan juga satu tombol di sisi depannya untuk pengaturan HDRI-nya. Apa itu HDRI? Pada dasarnya kustomisasi profil HDR di monitor ini. So, monitor ini sebetulnya secara dasar tuh udah memiliki fitur HDR, dan sama seperti monitor gaming BenQ sebelumnya, kita nanti akan mendapatkan custom setting untuk menyesuaikan HDR sesuai penggunaan kita. Ada normal HDR, ada cinema HDR, dan game HDR juga. Dan ketiganya ini berbeda jenis dan warnanya pun yang dihasilkan juga berbeda. Standar HDR itu profil dasar warna HDR pada monitor ini, yang mana cukup nikmat digunakan di segala kegiatan entertainment yang memerlukan HDR. Lalu game HDR itu menyeimbangkan cahaya dan memberikan detail gambar terlebih untuk di area yang gelap. Lalu untuk yang cinema HDR sama juga untuk menyeimbangkan cahaya, namun kali ini dia itu mempertahankan kontras dan warnanya itu agar tetap vivid saat kita menontonnya. Cuma untuk HDR-nya di sini tidak tergolong wah banget lah ya, karena memang kapasitas brightness si monitor ini cuma berada di 400 nits aja. Jadi setidaknya untuk menyaksikan ataupun bermain game yang sudah memiliki HDR itu sudah bisa dirasakan dengan baik. Bukan kayak kalian lagi di toko elektronik mall aja gitu, beda rasanya lah. Tapi masih oke. Untuk displaynya sudah menggunakan panel IPS berukuran 27 inci Full HD dengan refresh rate 144 Hz dengan response time-nya 1 millisecond MPRT atau 2 millisecond G2G, dan nggak ketinggalan juga untuk akurasi warnanya ini sudah menyentuh di 99% sRGB. So, sebenarnya spesifikasi dari monitor seperti ini fungsinya itu udah nggak cuma hanya untuk bermain game konsol ataupun PC aja yang nggak terlalu ngincer FPS tinggi, tapi game e-sport kompetitif itu bisa dihajar pakai monitor ini, ditambah dengan akurasi warna yang udah tinggi juga, udah standar industri, jadi udah enak banget ngeliatnya. Serta kalian juga bisa memaksimalkan fungsi si monitor ini untuk mendesain suatu karya digital. Fitur yang gak kalah penting juga dan gak ketinggalan untuk di lini monitor BenQ ini adalah teknologi A-Care, yang mana sudah disematkan untuk anti flickering, low blue light, dan juga brightness intelligent. Yang mana untuk ketiga teknologi ini bisa kita maksimalkan untuk menjaga mata kita saat menggunakan monitornya dalam waktu yang lama. Dan untuk fitur tersebut juga sudah disertifikasi oleh TÜV untuk teknologi tersebut.
Terutama untuk brightness intelligence-nya, karena teknologi ini didukung oleh sensor yang terdapat pada sisi bawah monitornya yang akan mendeteksi mata kita dengan juga tingkat pencahayaan di ruangan kita. Jadi nanti akan otomatis monitornya menyesuaikan, kita itu nggak perlu lagi nih atur brightness-nya, jadi mata pun tetap nyaman untuk bermain dalam waktu yang lama. Di segi gaming experience-nya pun, BenQ juga tetap membawa fitur andalannya yang memang berguna banget, terutama untuk mengenhance gameplay di genre FPS-nya. Seperti Black Equalizer, Color Vibrance, dan yang terbaru ini adalah Light Tuner. Yang mana Black Equalizer ini berguna untuk menerangkan sisi gelap tanpa mengekspos sisi terangnya lagi. Color Vibrance ini meningkatkan saturasi warna layarnya, dan Light Tuner ini agak sedikit unik penggunaannya. Karena ketika kita ingin meningkatkan angkanya, kita akan mendapatkan detail lebih gamenya ini di area yang gelap. Namun kalau kita turunkan sampai minus, kebalikannya itu untuk daerah yang terang akan mendapatkan detail yang lebih lagi. Dan semua pengaturan fitur-fitur ini bisa kalian atur langsung dari OSD pada monitornya. Dengan hanya menggunakan joystick, kalian bisa menavigasi menunya dengan mudah. Ditambah pula, kali ini ada skenario mapping, jadinya kita bisa mengatur setiap input yang digunakan dengan profil yang kita inginkan. Kurang lebih sih mirip dengan profil pada keyboard, namun ini versi monitornya. Terlihat lucu, tapi sangat powerful nih untuk kalian-kalian yang suka menggunakan satu monitor untuk dua device. Contohnya satu monitor ini kita pakai buat si laptop ataupun satunya lagi untuk di konsol kalian. Nah, di laptop kalian ini bisa kalian setting untuk warnanya di sRGB, profil warna sRGB, karena kan kalian lebih ingin mendapatkan gambar natural saat aktivitas di laptop. Namun ketika kalian pindah ke konsol, si monitor ini bakal otomatis mengaktifkan HDRI-nya dan juga settingan fitur lainnya yang bisa mengenhance gameplay kalian saat bermain di konsol kalian. Satu fitur terbaik yang dimiliki oleh monitor ini adalah di bagian speakernya. Gua sangat suka dengan kualitasnya karena selain memiliki speaker berkapasitas 2,5 watt di setiap speakernya dan juga downfiring juga mengarahnya, dia ini sudah berkolaborasi dengan Trevolo yang mana bisa menghasilkan kualitas audio yang sangat-sangat jelas, enak banget feel-nya, dan sangat proper kalau kalian nggak berencana membeli speaker tambahan untuk monitor ini. Dan sama seperti profil warna pada Mobius, kita juga sudah diberikan beberapa preset suara yang bisa menyesuaikan dengan penggunaannya. Contohnya bisa saat bermain game ada, untuk menonton video pun juga ada, dan untuk mendengarkan musik juga ada untuk speakernya ini. So buat kalian memang lagi nyari monitor gaming dan di antara banyaknya brand-brand laptop yang sekarang ini banyak merilis monitor gamingnya sendiri, gua rasa kalian nggak boleh melewatkan monitor yang satu ini. Dan BenQ sendiri pun semakin sini gue lihat mereka itu nggak terlalu menjadi brand yang selalu idealis. Mereka itu juga sadar mungkin dengan tren yang saat ini, yang mana itu menurut gue BenQ demennya yang desain kaku, simple, yang penting kelihatan profesional ketimbang gamer looks gitu ya. Dan kadang panel refresh rate tinggi pun mereka masih menggunakan panel TN, yang mana banyak juga udah menggunakan IPS. Cuma kali ini mereka itu bisa membuat gue berubah pikiran tetap terhadap pandangan gue sama si BenQ kali ini. So gue juga sangat senang dengan tindakan BenQ kali ini. Untuk monitor sendiri, gue rasa inilah monitor yang perlu kalian antisipasi. Yang lihat antisipasi itu kayak bahaya gitu ya. Padahal mah kayak most anticipated monitor maksud gue gitu ya. Kalian ngerti lah ya. Karena dari fitur-fiturnya ini, walaupun kelihatan gimmick gitu ya, tapi memang fiturnya itu kepake kalau kalian memang sering bermain game FPS ataupun bermain game yang memerlukan HDR. Kayak gue itu menggunakan monitor ini untuk bermain game FPS sangat kebantu banget. Apalagi kayak di game COD Warzone. Kadang lihat musuh yang di dalam gedung itu suka ngeblend gitu warna gelapnya gitu. Sekarang jadi lebih jelas lagi karena ada Black Equalizer-nya. Kalau Color Vibrance sebetulnya kepake buat mengenhance warnanya. Cuma karena gue masih pengen gitu ya menikmati gambar natural dari gamenya sendiri ketimbang punya strategi harus selalu menang. Gue jarang banget sih ngorbanin gambarnya biar saturasinya itu lebih jadi saturated gitu. Kalian ngerti maksud gue. Tapi untuk fiturnya sendiri pun masih kepake juga kalau misalkan kalian memiliki strategi harus selalu menang. Nah, yang Light Tuner ini sebetulnya agak unik sih fiturnya. Dan gue rasa lebih cocok juga untuk di game AAA dibanding game-game kompetitif. Karena gue ngerasa kalau misalkan detail yang lebih
tajam ataupun detail yang jelas itu kayak agak harus dihindari sih dalam game kompetitif. Karena kan ada peluang gitu kalau misalkan musuh itu tiba-tiba bisa aja ngeblend nih sama objek lain. Dan mungkin minusnya di sini untuk monitor ini agak sedikit pricey kalau misalkan kita cuma mandang dari spek dasarnya aja. Karena juga udah mulai banyak kan untuk di range 6 juta, monitor ukuran 27 inci ini sudah berada di resolusi 1440p ataupun 2K. Ya nggak perlu lihat harganya lah, ukuran 27 inci ini udah cukup ideal lah untuk kalau misalkan pengen stepping up ke 1440p. Cuma memang si BenQ ini mungkin lebih spending di riset sama developnya juga kali ya. Jadi untuk monitor 6 juta, kalian itu nggak akan mendapatkan sebuah monitor mirip dengan monitor kebanyakan lainnya gitu. Namun tetap mendapatkan monitor spesialnya dari si BenQ sendiri. Dan jangan lupain juga one of the best fiturnya di sini, ataupun kalau di film sebutan itu kayak cameo terbaik gitu ya. Jadi di monitor ini untuk speakernya itu punya kualitas yang sangat baik. Yang mana jarang banget di monitor-monitor saat ini punya fiturnya. Biasanya itu kayak speaker ya asal ada aja gitu ya. Kalau misal kualitas ya standar aja, yang penting asal bunyi, asal bisa di backup, ada suaranya udah oke lah. Beda sama monitor ini. Untuk fitur-fitur standarnya pun gue udah cukup puas dengan akurasi warnanya yang udah tinggi juga. Kadang motornya ini dipakai buat mendesain karoselnya ST. Warna udah sesuai, nggak ada shifting juga walaupun udah 90% sRGB. Terus dipakai game pun dengan refresh rate yang tinggi itu udah enak banget lah. Pokoknya gaming itu udah nggak ada masalah, dan yang terpenting lagi untuk fitur adjustable stand-nya. Jadi kalian udah bisa menyesuaikan dengan posisi penggunaan kalian, yang mana ini juga fitur penting biar kalian bisa tetap nyaman dan nggak gampang capek saat membaca, maksud gue saat ngeliat si monitornya ini. Jadi ya wajar aja cuy, harganya mahal, fiturnya pun juga udah ada kayak gini. Ini mah keren banget cuy. Ringan. So, menurut kalian gimana nih dengan motor gamingnya BenQ Mobius iX2710 kali ini? Apakah kalian sudah tertarik untuk membelinya? Atau kalian masih ngerasa kemahalan untuk monitornya? Tapi gua rasa sih harusnya kalian udah ngerti lah ya kenapa monitor ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Karena kan fitur-fiturnya pun juga nggak cuma sekedar gimmick, masih kepake juga, masih enak juga kalau misalkan kita nikmati sebagai monitor sehari-hari. Gaming, kerja, ngapa-ngapain tuh enak banget pakai motor ini. So, jadi terima kasih juga udah dengerin reviewnya. Terima kasih, gue nunggu banget kalian komentar dengan pendapat si laptop ini. Terutama kalian yang sering gue lihat kayak pertama setuju, si Aldi gitu ya. Oh iya laptop, bener. Sorry Ska, nggak apa-apa diingetin. Thank you banget ya. Yaudah, terima kasih Ska udah dengerin. Jadi gue mengharapkan kalian juga untuk komentar dengan pendapat si laptop ini. Laptop lagi! Dan jangan lupa juga kalau misalkan ada kekurangan dari video ini, yang tadi nggak usah dianggap kekurangan ya, itu sedikit blooper yang dimasukkan ke videonya gitu ya. Kalau ada kekurangan silahkan komentar juga dan tentang kritik dan saran mengenai video ini. Oke guys, udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel Semedia, dan jangan lupa untuk subscribe ke second channel Semedia karena kita baru aja publish video baru di second channel Semedia yaitu Ekstrakurikuler. So, tunggu apa lagi? Kalau misalkan kalian nggak punya tontonan, langsung aja go to second channel Semedia, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram STMedia di @stmedia karena kita sering memberikan konten-konten yang bermotivasi, memiliki motivasi tinggi, bikin kalian produktif, bikin kalian racunan juga. Pokoknya di Instagram kita itu udah wow gitu ya. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramen ada Siska itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.